direkam ini? Oke. Ya, sudah Ya, oke, saya rekam, silakan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 CGP Muna Sulawesi Tenggara, atas nama saya sendiri Amran, kemudian Ibu Erni Lamaga dan Ibu Nurta. Baiklah, pada kasus satu ini untuk putaran pertama di kasus ini, Ibu Erni sebagai coach, kemudian Nurta Israwati Habibah sebagai coach, kemudian saya sendiri Amran sebagai pengamat. Jadi selanjutnya silakan Ibu Erni dan Ibu Nurta Israwati Habibah untuk masuk pada dialog tujuan utama. Silakan. Tunggu dulu, saya kasihan dulu laptop gue. Oke, sudah. Kita mulai, Mito? Iya, silakan Bu, sudah mulai, sudah dekat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu, kalau boleh tahu ada apa Bu? Soalnya kata ketua kelas Ibu memanggil saya. Begini Rina, saya ingin bincang-bincang dengan kamu. Apakah kamu bersedia? Oh, siap Bu, bersedia. Baik. Kita kan mendiskusikan mengenai keikutsertaan kamu dalam lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Oh iya Bu, memang ada apa Bu? Ibu perhatikan kayaknya kamu kurang bersemangat dan kurang percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Padahal saya sangat yakin kamu memiliki potensi itu. Iya Bu. Oke, baik. Tadi kan kamu sudah sepakat kita akan bincang-bincang. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang menjadi harapan kamu dari diskusi kita hari ini? Melalui diskusi ini, saya berharap mendapatkan solusi agar saya bisa percaya diri Bu untuk mengikuti lomba pidato tersebut. Baik, kalau Ibu boleh tahu, kenapa kamu kurang percaya diri? Bisa kamu ceritakan? Begini Bu, saya takut grogi Bu karena tidak terbiasa tampil di depan orang banyak, apalagi di sebuah pertandingan Bu. Oh, berarti Ibu bisa simpulkan kamu bukannya tidak mau ikut, tapi kamu tidak percaya diri untuk mengikuti pertandingan itu ya? Iya Bu, Apakah seperti benar itu. begitu? Oh iya. Ya, Apa ada alasan lain? tidak ada Bu, itu saja Bu alasannya. Baik, kira-kira untuk kedepannya biar kamu tidak grogi untuk tampil di depan umum berpidato, rencana apa yang akan kamu lakukan? Itulah Bu, saya bingung karena ada beberapa hal yang ingin saya lakukan Bu. Bisa kamu ceritakan hal-hal apa saja itu? Pertama, saya akan meminta bimbingan Bu Guru selaku guru bahasa Inggris saya, kemudian berlatih di depan keluarga saya di rumah, setelah itu di depan teman-teman di kelas, dan kalau bisa di depan teman-teman saat apel pagi di sekolah Bu. Oke, dari beberapa hal itu kira-kira yang mana yang jadi prioritas kamu? Kalau menurut saya, karena saya akan ikut lomba, jadi mungkin berlatih tampil di depan teman-teman sekolah saat apel pagi merupakan latihan mental buat saya, Bu. Wah, itu sangat luar biasa untuk kamu. Selanjutnya, kira-kira komitmen apa yang akan kamu laksanakan supaya rencana kamu bisa berjalan dengan lancar? Saya akan meminta kesediaan Ibu untuk membimbing saya dan terus berlatih sehingga saya bisa percaya diri untuk tampil, Bu. Oke, baik. Kira-kira siapa yang bisa bantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Tentu saja Ibu sebagai guru saya, kemudian teman-teman, serta orang tua saya di rumah, Bu. Oke, itu ide yang baik. Nah, jika nanti kamu ada kendala lagi, kamu bisa ketemu sama ibu untuk membicarakan rencana kamu selanjutnya biar berjalan dengan baik. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sekali lagi terima kasih karena Ibu sudah membantu saya menyelesaikan masalah yang tengah saya hadapi. Oke, sama-sama. Ibu yakin kamu pasti bisa dan ibu sangat bangga dengan pencapaian kamu hari ini. Dan ibu doakan semoga di lomba nanti kamu yang jadi juaranya ya. Amin, Bu. Assalamualaikum, Bu. Saya pamit ke kelas ya, Bu. Ya, waalaikumsalam.
Ya, terima kasih. Itulah dialog sesi pertama. Jadi, dengan saya mendengarkan dialog antara coach dan coach tadi, maka saya sebagai pengamat, Amran sebagai pengamat, saya telah menemukan misalnya di tujuan utama itu terdapat tujuan utamanya adalah mendiskusikan tentang keikutsertaan coach dalam lomba pidato bahasa Inggris. Ya, kemudian identitas masalahnya adalah bahwa coach ini tidak merasa percaya diri untuk mengikuti perlombaan pidato karena takut grogi. Ya, yang berikutnya adalah di rencana aksi itu coach kelihatan dia dia ingin berlatih agar dia menghilangkan groginya, maka dia berlatih tampil depan teman-teman sekolah saat apel pagi. Kemudian di tanggung jawabnya, coach juga di tanggung jawab itu coach dapat kita lihat yang membantu rencana coach ini adalah ibu gurunya sendiri, kemudian teman-teman serta orang tua di rumah. Saya kira itu dari pengamatan saya tentang kasus satu ini. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang masih kasus satu ini, masih kasus yang sama dengan berputar peran. Ya. Jadi saya ulangi lagi, saya ini sebagai coach, kemudian Ibu Nurta sebagai coach ya. Oke. Jadi saya ini berdialog dengan Ibu Nurta. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabar ya, kamu terima hari kasih ini? Bu. Alhamdulillah baik Bu. Oh, kalau boleh. Alhamdulillah baik Bu. Kalau tahu. Ya, begini Rina. Ada yang ingin Ibu diskusikan dengan kamu. Apa kamu bersedia? Siap bersedia Bu. Oke, baik. Kita akan mendiskusikan tentang keikutsertaan kamu dalam lomba berpidato dalam bahasa Inggris. Oh iya Bu, memang ada apa Bu? Begini, Ibu perhatikan kamu kurang percaya diri dalam mengikuti lomba tersebut. Padahal Ibu yakin kamu berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Oh iya Bu, betul itu Bu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan diskusinya hari ini, kira-kira apa yang kamu harapkan dari diskusi kita kali ini? Ya, jadi melalui diskusi ini Bu, saya berharap Bu mendapatkan solusi agar saya bisa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato tersebut Bu. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kenapa kamu tidak percaya diri? Coba sekarang kamu ceritakan pada Ibu tentang apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi begini Bu, saya ini takut grogi Bu, karena tidak terbiasa tampil depan orang banyak Bu, apalagi di sebuah perlombaan. Oh, jadi Ibu bisa simpulkan bahwa kamu merasa tidak percaya diri untuk mengikuti lomba pidato karena takut grogi ya? Apakah begitu? Oh iya Bu, seperti itu Bu. Oh, begitu. Apa ada alasan lain? Tidak Bu, itu saja Bu alasannya. Baik. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan, berdasarkan hasil diskusi kita tadi, apa yang akan kamu lakukan? Oh, itulah Bu, saya bingung karena ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Bisa kamu ceritakan kembali kepada Ibu mengenai hasil diskusi kita hari ini? Jadi Bu, pertama saya akan meminta bantuan Ibu Guru selaku guru bahasa Inggris saya Bu. Kemudian berlatih depan keluarga saya di rumah, setelah itu depan teman-teman sekelas Bu. Dan kalau bisa Bu, di depan teman-teman lain juga saat apel pagi di sekolah Bu. Oh ya, dari beberapa hal yang ingin kamu lakukan itu, kira-kira hal mana yang bisa menjadi prioritas kamu? Ya, jadi karena saya akan ikut lomba Bu, jadi berlatih tampil depan teman-teman sekolah saat apel pagi Bu, merupakan latihan membuat mental saya Bu, karena di situ banyak siswa-siswa di semua kelas Bu, di sekolah. Oh, wah, luar biasa. Itulah langkah-langkah yang baik untuk kamu lakukan. Ibu senang dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita hari ini. Selanjutnya, apa kira-kira komitmen kamu agar apa yang kamu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik?
Oh iya Bu, saya meminta kesediaan Ibu untuk membimbing saya Bu, dan terus berlatih sehingga saya bisa percaya diri untuk tampil di depan orang banyak Bu. Nah, baik. Siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan rencanamu itu? Tentu saja Ibu sebagai Bu guru saya, dan teman-teman saya serta orang tua saya di rumah Bu. Oh, begitu. Itu adalah ide yang baik. Namun, jika nantinya kamu menemui kendala lagi, silakan kamu menemui ibu ya untuk membicarakan tindak lanjut dari rencana kamu ke depannya. Oh iya baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sekali lagi terima kasih karena Ibu sudah membantu saya menyelesaikan masalah yang tengah saya hadapi yang membuat saya ragu untuk tampil ikut lomba debat pidato tadi Bu. Nah, ibu yakin kamu pasti bisa. Ibu senang dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita hari ini. Oh amin, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu ya. Saya pamit ke kelas Bu. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan. Ya, sekarang saya sebagai pengamat, dari hasil diskusi Pak Amran tadi sebagai coach dan Ibu Nurta sebagai coach itu sangat luar biasa dan mengalir seperti air yang dikatakan tadi makna dari Tirta. Seperti kita ketahui bahwa yang unik dari sebuah coaching itu bahwa sang coach tadi Pak Amran, maaf, sang coach Pak Amran tadi menemukan sendiri solusinya. Jadi dan perbincangan mereka berdua sudah menunjukkan adanya konsep cerita di dalam. Yang pertama dapat kita lihat dari tujuan utama bahwa sang coach menanyakan kepada sang coach kepada Pak Amran bahwa apa harapan dari diskusi mereka hari ini. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah, sang coach meminta kepada sang coach untuk menceritakan kira-kira tentang apa yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, rencana aksi coach menanyakan kepada sang coach menanyakan kepada sang coach kira-kira rencana apa yang akan dilakukan ke depan berikut masuk kepada TA itu tanggung jawab komitmen apa yang akan dia lakukan agar rencananya berjalan dengan baik. Saya kira demikian refleksi atau hasil pengamatan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ulang kepada Pak Amran. Silakan Pak Oke, Amran. terima kasih Bu Erni. Putaran berikutnya untuk putaran ketiga ini dengan kasus yang sama. Ibu Erni sebagai coach ya. Coach, Koci saya, koci. Iya, oke, sorry. Maaf ya. Saya sebagai coach, kemudian Ibu Erni sebagai coach dan Ibu Nurta sebagai pengamat. Oke. Oke, lanjutkan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Kalau boleh tahu ada apa Pak? Soalnya Begini, kata kelas kata Bapak memanggil saya. begini Rina, ada yang ini berdiskusikan dengan kamu. Apa kamu bersedia? Insya Allah Pak, saya siap. Iya. Oh, baik. Kita akan mendiskusikan tentang keikutsertaan kamu dalam lomba berpidato dalam bahasa Inggris. Oh iya Pak, memang ada apa Pak ya? Begini, Rina, Ibu perhatikan kamu kurang percaya diri dalam mengikuti lomba tersebut. Padahal Bapak yakin kamu berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Iya Pak, sebenarnya begitu Pak. Oh iya, baik. Sebelum kita lanjutkan diskusi hari ini, kira-kira apa yang kamu harapkan dari diskusi kita ini? Saya berharap Pak, saya mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Baik, kalau boleh tahu, kenapa kamu tidak percaya diri? Coba sekarang kamu ceritakan pada Bapak tentang apa yang kamu rasakan saat ini. Saya takut Pak dan grogi karena saya tidak terbiasa tampil di depan umum, apalagi dalam lomba debat bahasa Inggris Pak tingkat kabupaten. Oh, begitu ya. Jadi Bapak bisa simpulkan bahwa kamu merasa tidak percaya diri untuk mengikuti perlombaan pidato karena takut grogi ya. Apakah begitu? Iya Pak, seperti itu Pak. Oh, begitu. Apa ada alasan lainnya? Tidak Pak, kayaknya hanya itu Pak. Oh iya, baik. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan berdasarkan hasil diskusi kita tadi, apa yang akan kamu lakukan? Itulah Pak, saya bingung. Sebenarnya saya punya beberapa ide ini Pak. Kira-kira bisa kamu ceritakan kembali kepada Bapak
mengenai hasil diskusi kita hari ini? Pertama, saya akan meminta, tentu saja minta bantuan dari Bapak selaku guru saya. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih di depan teman-teman. Dan yang ketiga, saya akan berlatih pada saat kegiatan apel pagi supaya saya terbiasa, Pak, berbicara di depan umum, Pak. Oh iya ya, betul-betul ya. Dari beberapa hal yang kamu lakukan itu, kira-kira hal mana yang akan menjadi prioritas kamu? Kayaknya jika saya itu, Pak, saya akan berlatih di depan umum pada saat apel pagi, Pak. Karena kalau kita bicara di depan apel pagi itu berarti membiasakan kita untuk bicara di depan umum, Pak. Wah, luar biasa memang. Ya, itulah langkah-langkah yang baik untuk kamu lakukan. Jadi, Bapak senang dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita hari ini. Selanjutnya, apa kira-kira komitmen kamu agar apa yang kamu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik, Rina? Saya akan meminta kesediaan Bapak dan terus berlatih, Pak, supaya saya bisa menjalankan rencana saya ini, Pak. Oh, baik-baik, saya bersedia ya. Dan siapa yang akan bantumu untuk menjalankan rencanamu ini? Tentu Bapak sebagai guru saya, teman-teman saya juga orang tua saya di rumah, Pak. Oh, begitu toh. Iya, iya. Itu ide yang bagus, Rina. Namun jika nantinya kamu menemui kendala lagi, silakan kamu menemui Bapak ya untuk membicarakan tindak lanjut dari rencana kamu ke depannya ya. Terima kasih, Pak, sudah bersedia membantu saya, Pak. Sekali lagi, Pak, terima kasih. Iya, Bapak yakin kamu pasti bisa. Bapak senang dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita hari ini. Iya, terima kasih, Pak. Motivasi Bapak sangat membantu saya. Nah, kalau begitu, Pak, saya permisi ke kelas, Pak, ya. Assalamualaikum, Pak. Iya, iya, silakan lanjut di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kasus 1. Jadi begini, berdasarkan praktek coaching yang kita lakukan tadi, yang Ibu Erni dan Pak Amran lakukan tadi, saya lihat sudah mengalir, sudah seperti tidak mengalir apa adanya lah. Jadi di sana sudah terlihat teknik tirta dari teknik coaching yang dilakukan, di mana dapat terlihat dari tujuan, di mana pada tujuan coaching ini, coaching sudah menyampaikan bahwa tujuan coaching ini adalah untuk mendapatkan solusi agar dia bisa mendapatkan kepercayaan dirinya. Kemudian untuk identifikasi masalahnya juga, di situ coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik sehingga teridentifikasilah masalah yang sebenarnya dihadapi oleh Rina. Berikut untuk rencana aksi pada proses coaching ini, itu sudah terlihat juga dari diskusi dari coach dan coachnya, di mana coach punya rencana-rencana untuk untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya untuk tampil. Sedangkan untuk tanggung jawab juga sudah terlihat dari diskusi Bapak Ibu tadi, di mana di situ terlihat coach dan dialog antara coach dan coaching, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa terselesaikan. Jadi itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, jadi untuk kasus 2 ini kita bertukar peran, di mana yang jadi coach adalah Pak Amran, coachingnya adalah Ibu Erni, dan saya sebagai pengamat. Oke, silakan. Saya belum sempat dengar tadi, Bu. Saya sebagai apa, Bu? Coach. Guru. Iya, oke, sebagai coach saya ya. Oke. Kita mulai? Oh iya, oke. Mulai, silakan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak Guru. Apakah Bapak sibuk hari ini? Waalaikumsalam. Hari ini Bapak tidak ada jam mengajar. Ada yang bisa saya bantu?
Iya Pak, saya memerlukan seseorang Pak untuk menyelesaikan masalah saya Pak. Oh ya, jadi apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita kali ini? Kayaknya masalah saya sangat rumit nih Pak. Dan saya ingin agar mendapatkan solusi Pak dari masalah saya. Oh, baiklah kalau begitu. Coba sekarang kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Begini Pak, saya rasa kurang nyaman Pak pada salah satu mata pelajaran Pak di kelas. Oh, begitu. Jadi kamu merasa tidak nyaman karena kenapa? Begini Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut Pak. Eh, Kebetulan kan sang guru ini Pak melaksanakan les privat. Dan hanya saya Pak yang tidak ikut. Jadi sang guru ini Pak sering menyindir saya dalam kelas. Bukan hanya itu Pak, sang guru juga memberikan nilai yang rendah Pak kepada saya. Jadi Pak saya merasa kurang nyaman Pak dengan itu. Oh, begitu. Oh, begitu ya. Jadi karena kamu tidak ikut kelas privatnya dan kamu juga merasa bahwa nilai yang kamu peroleh tidak adil bila dengan teman-teman yang ikut kelas privat, apakah begitu? Iya seperti itu Pak. Itulah Pak yang saya rasakan saat ini Pak. Oh, baiklah kalau begitu. Bapak mau tahu ya, apa kira-kira menjadi alasan kamu sehingga kamu tidak ikut dalam les privat yang diberikan oleh Bapak gurumu? Begini Pak, rumah saya kan Pak sangat jauh dengan tempat les privat. Jadi saya Pak takut pulang kemalaman dan orang tua saya khawatir Pak kalau saya pulang kemalaman. Oh, jadi begitu rupanya ya. Kalau Bapak bisa menyimpulkan bahwa kamu ini tidak ikut les privat, bukan karena kamu tidak mau sebenarnya ya, akan tetapi karena jarak rumah kamu yang cukup jauh dan orang tuamu mengkhawatirkan keselamatan, bukan begitu ya, Bernie? Iya Pak, Bukan benar begitu sekali ya, Pak. Ernie? Iya Pak, benar sekali Pak. Oh, oke oke. Eh, ada lagi tidak yang menjadi alasan hingga kamu merasa tidak nyaman di kelas selain yang Ernie ceritakan tadi kepada Bapak? Tidak ada Pak, kayaknya itu saja Pak. Oh iya ya, baik baik baik. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan berdasarkan hasil kita tadi, apa yang akan kamu lakukan? Itulah Pak saya bingung karena sebenarnya banyak sih Pak yang akan saya lakukan. Kalau bisa coba ceritakan apa saja yang akan kamu lakukan. Pertama, saya ingin mengenai beliau dan menceritakan Pak perasaan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin bernegosiasi dengan beliau Pak untuk memajukan les privatnya Pak. Dan saya bisa ikut. Oh iya iya iya, oh iya. Jadi dari beberapa hal yang ingin kamu lakukan itu, kira-kira yang mana yang akan menjadi prioritas kamu? Yang jadi prioritas saya itu Pak, saya akan bernegosiasi dengan guru privat itu Pak agar memajukan jam les privatnya sehingga saya bisa ikut dan saya tidak kemalaman Pak di jalan. Oh iya ya betul betul. Wah, itu luar biasa. Itulah langkah-langkah yang baik untuk kamu lakukan ya, Ernie. Oke, selanjutnya apa kira-kira Ernie komitmenmu agar apa yang kamu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik? Eh, Besok pas saya pulang sekolah, saya akan menemui beliau. Kemudian saya akan menceritakan perasaan saya. Selanjutnya saya akan tetap bernegosiasi dengan beliau agar selalu memajukan les privatnya. Dan saya selalu bisa ikut dan tidak akan pulang kemalaman, Pak. Oh ya, ya ya baik baik. Siapa yang akan bantu untuk melancarkan rencanamu ini? Orang tua saya, Pak. Dan saya meminta kepada orang tua saya agar koordinasi dengan guru privat saya, Pak, agar bisa membantu saya sehingga saya bisa ikut les privat karena orang tua saya Pak sangat senang jika saya bisa ikut les privat sama guru saya Pak. Oh begitu tuh Ernie ya. Itu adalah ide yang baik Ernie ya. Bapak yakin kamu pasti bisa melakukannya. Namun jika nantinya kamu menemui kendala lagi, silakan kamu menemui Bapak lagi ya untuk membicarakan tindak lanjut dari rencana kamu ke depannya ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Nanti membantu saya menemui solusi atas masalah saya Pak. Oh ya ya baiklah. Kamu ceritakan kembali kepada Bapak kira-kira terkait semua rencana yang akan kamu lakukan. Hmm, Pertama Pak, saya akan menemui beliau. Yang kedua, saya akan bernegosiasi dengan beliau Pak agar bisa memajukan les privatnya sehingga saya bisa ikut dan saya tidak kemalaman. Dan yang paling penting orang tua saya Pak tidak khawatir. Oh iya 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 iya.
Bapak senang dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kamu harapkan bisa terwujud ya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya pamit permisi, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk diskusi kita, coaching kita yang putaran pertama ini tadi sudah berjalan dengan baik. Saya lihat sudah lebih mengalir, lebih cair lagi dibanding kasus yang pertama tadi. Jadi Terima kasih. teknik Tirta pada kasus 2 ini, pada teknik coaching ini, saya lihat juga sama dengan kasus pertama sudah terlihat mulai dari tujuan, di mana coaching menyampaikan tujuan dari coaching kali ini. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah juga di situ coach sudah mulai mencari, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach dengan leluasa menyampaikan atau mengeluarkan unek-uneknya apa yang menjadi masalahnya. Dan teknik ketiga yaitu rencana aksi. Pada rencana aksi juga ini terlihat coach sudah bisa mengeluarkan pendapatnya, menemukan sendiri solusinya. Dan kemudian yang ketiga pada tanggung jawab, komunikasi antara coach dan coachee sudah terlihat sangat di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach bisa menemukan sendiri dan memiliki komitmen-komitmen sendiri untuk menjalankan aksinya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada putaran yang kedua. Kita berrolling peran lagi, bertukar peran. Jadi sekarang untuk putaran kedua, yang jadi coach itu saya sendiri, Nurta, kemudian coachingnya Pak Amran, dan pengamatnya adalah Ibu Erni. Oke? Ya. Oke, terima kasih Ibu Erni. Ibu Nurta, oke. Ya, jadi saya mulai ya. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Guru. Apakah Ibu Guru sibuk hari ini ya? Waalaikumsalam. Tidak juga. Kebetulan saat ini Ibu lagi tidak ada jam ngajar. Ada yang bisa Ibu bantu? Oh, iya, iya Bu. Saat ini saya memerlukan seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Oh iya. Jadi apa yang bisa Ibu Begitu. bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Jadi begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Oh, baiklah. Kalau begitu, coba sekarang kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Saya hanya merasa tidak nyaman Bu. Pada saat satu guru mata pelajaran saya di kelas Bu. Oh ya? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Coba kamu ceritakan kepada Ibu. Jadi begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut Bu. Selain itu, beliau selalu menginjak saya karena saya tidak mengikuti les privatnya. Kemudian juga Bu, saya juga merasa kalau nilai yang diberikan kepada saya itu sepertinya tidak adil Bu. Apabila dibandingkan dengan teman-teman saya Bu yang mengikuti les privat, yang mengikuti les privat beliau Bu. Jadi nilai mereka itu Bu lebih baik daripada nilai saya Bu, begitu Bu. Oh, begitu. Jadi kamu merasa tidak nyaman karena selalu mendapat sindiran dari guru tersebut ya? Karena kamu tidak ikut les Oh privatnya. iya iya Bu, Kamu seperti itu Bu. Oh ya. Dan kamu Seperti juga itu. merasa Oh ya. Iya Bu. Dan Iya. kamu juga merasa bahwa nilai yang kamu peroleh itu tidak adil bila dibandingkan dengan teman-teman yang ikut les privatnya. Apa begitu? Iya Bu, seperti itu Bu. Jadi itulah yang saya rasakan saat ini Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Ibu mau tahu nih, apa kira-kira yang menjadi alasan kamu sehingga kamu tidak ikut dalam les privat yang diberikan oleh guru tersebut? Jadi begini Bu, alasan saya karena rumah saya jauh Bu. Dan pastinya kalau saya ikut les privat itu Bu, maka saya akan pulang ke malaman Bu. Dan itu membuat orang tua saya jadi khawatir pada saya Bu. Oh, jadi begitu rupanya. Kalau ibu bisa menyimpulkan bahwa kamu ini tidak ikut les privat bukan karena kamu tidak mau sebenarnya.
Akan tetapi karena jarak rumah kamu yang cukup jauh dan orang tuamu yang mengkhawatirkan keselamatanmu. Bukan begitu? Iya Bu, iya Bu. Ibu benar sekali ya, ya seperti itu Bu. Oke. Ada lagi tidak yang menjadi alasan sehingga kamu merasa tidak nyaman di kelas? Eh, saya pikir-pikir tidak ada lagi Bu. Ya, itu saja Bu. Oh, baik. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan, berdasarkan hasil diskusi kita ini, apa yang akan kamu lakukan? Eh, itulah Bu, saya bingung karena ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Nah, coba ceritakan apa saja yang akan kamu lakukan. Begini Bu, jadi pertama itu saya akan menemui beliau dan mencoba menyampaikan perasaan saya Bu. Kemudian yang kedua, meminta beliau memajukan jadwal les privatnya Bu, supaya saya tidak kemalaman jalan. Oh ya, dari beberapa hal yang ingin kamu lakukan itu, kira-kira hal mana yang akan menjadi prioritas kamu? Jadi prioritas saya itu Bu, saya akan meminta kepada beliau untuk memajukan les privatnya Bu, kalau bisa Bu. Tapi mudah-mudahan bisa Bu. Oh ya, itu saya pikir luar biasa sekali idenya. Itulah langkah-langkah yang baik untuk kamu lakukan. Nah, selanjutnya, apa kira-kira komitmen kamu agar apa yang kamu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik? Jadi begini Bu, besok itu saya pulang sekolah, saya akan menemui beliau ya, dan mencoba menjelaskan kepadanya tentang kendala yang saya hadapi sehingga tidak bisa ikut les privatnya Bu. Dan setelah itu saya juga akan menanyakan apakah bisa jadwal les privatnya dimajukan Bu. Oh, baik. Kira-kira siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan rencana itu? Eh, Tentunya orang tua saya Bu. Ya, nanti sesampainya di rumah saya akan menceritakan kepada orang tua saya tentang rencana saya ini. Kemudian dan setelah itu menemui guru tersebut. Orang tua saya juga akan mengkomunikasikannya dengan beliau terkait hambatan saya selama ini sehingga tidak bisa mengikuti les privat beliau, Bu. Oh begitu, itu adalah ide yang baik. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Namun jika nantinya kamu menemui kendala lagi, silakan ya kamu menemui ibu lagi untuk kita membicarakan tindak lanjut dan rencana kamu ke depannya. Oh iya 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 baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Sekali lagi terima kasih karena Ibu sudah membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi Bu. Oh, iya, sama-sama. Bisakah kamu ceritakan kembali kepada ibu terkait semua rencana yang akan kamu lakukan? Oh iya, iya Bu, iya Bu. Jadi Bu pertama itu saya akan menemui beliau ya Pak Guru yang bersangkutan Bu, dan mencoba menyampaikan perasaan saya Bu. Kemudian setelah itu saya meminta beliau Bu memajukan jadwal les privatnya Bu, supaya saya tidak kemalaman lagi di jalan Bu. Oh, iya, ibu senang dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kamu harapkan dapat terwujud ya. Ya amin Bu. Ya terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, saya ambil alih sebagai pengamat ya. Saya langsung refleksi. Eh, Praktek coaching kita menurut saya luar biasa. Peran yang dijalankan pun dilakoni dengan sangat bagus. Dan di dalamnya sudah ada praktik tirta ya. Dari identifikasi masalah, kemudian dari tujuannya, kemudian dari rencana aksi dan tanggung jawabnya. Dan yang paling unik itu adalah sang coach bisa menemukan sendiri solusinya tadi, yaitu dia akan bernegosiasi dengan sang guru privat agar bisa memajukan waktunya sehingga dia bisa ikut karena itu kendalanya. Sebenarnya kendalanya sih dia bukannya tidak mengikut les privat tapi karena rumahnya jauh, jadi dia takut kemalaman dan orang tuanya takut khawatir dengan dia. Saya kira itu ide yang sangat brilian, sangat luar biasa. Kayaknya menurut itu. Demikian mungkin refleksi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Berta. Oke,
sekarang kita masuk pada putaran yang ketiga untuk kasus 2. Sekarang kita tukaran peran lagi, di mana yang menjadi coach di sini adalah saya, Nurta, kemudian coachnya Ibu Erni, dan pengamat adalah Pak Amran. Oke, kita mulai. Saya coach tuh. Ya, saya coach. Oke, kita mulai. Assalamualaikum Bu, apakah Ibu sibuk hari ini? Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kebetulan Ibu tidak sibuk hari ini. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saat ini saya memerlukan seseorang sebenarnya untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh iya, kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa kira-kira harapan kamu dari diskusi kita hari ini? Jadi begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Oke, sekarang coba kamu ceritakan. Hmm. Saya merasa tidak nyaman Bu pada salah satu guru mata pelajaran saya di kelas. Oke, kira-kira apa yang membuat kamu tidak nyaman? Bisa kamu ceritakan kepada Ibu? Begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut. Selain itu, beliau selalu menyindir saya karena saya tidak mengikuti les privatnya. Kemudian saya juga merasa kalau nilai yang diberikan kepada saya itu sepertinya tidak adil Bu. Bila saya bandingkan dengan nilai teman-teman saya. Karena nilai mereka lebih baik daripada nilai saya Bu. Oh, berarti bisa simpulkan kamu merasa tidak nyaman karena ibu guru ini berlaku tidak adil. Nilainya kamu tidak sama dengan nilai teman-teman, kemudian selalu menyindir kamu ya. Apakah benar seperti itu? Iya, seperti itu Bu. Itulah saya rasakan, itu yang saya rasakan saat ini Bu. Nah, Ibu ingin tahu ini, kira-kira alasan kamu apa ya sampai tidak bisa ikut les privat kepada guru itu? Jadi begini Bu, rumah saya itu sangat jauh dari tempat les privat. Dan pastinya kalau saya ikut les privat, saya akan pulang kemalaman. Dan jika saya kemalaman di jalan, orang tua saya jadi khawatir Bu dengan keselamatan saya. Oh, berarti bukannya kamu tidak mau ikut les privat, tapi karena jarak rumah kamu dengan tempat les privat ini sangat jauh ya. Apakah benar begitu? Iya, begitu Bu, benar sekali. Oke, kira-kira ada alasan lain selain alasan yang kamu telah utarakan tadi sampai kamu merasa tidak nyaman terhadap guru itu? Tidak Bu, itu saja. Oke, baik. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa kira-kira yang akan kamu lakukan Jadi agar kamu begini Bu, merasa nyaman dengan itu? Nah, oh iya, jadi begini Bu, saya jadi bingung karena sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. coba kamu ceritakan kepada ibu apa saja hal-hal yang kamu lakukan. Mungkin pertama saya akan menemui beliau dan mencoba menyampaikan perasaan saya. Kemudian saya meminta beliau memajukan jadwal les privatnya supaya saya tidak kemalaman lagi di jalan. Oke, dari beberapa hal yang kamu jelaskan, kira-kira mana yang menjadi prioritas kamu? Yang menjadi prioritas ini saya akan minta memajukan jadwalnya Bu, supaya saya tidak kemalaman di jalan. Wah, itu luar biasa sekali ya, ide yang sangat bagus. Selanjutnya, kalau boleh Ibu tahu nih, kira-kira komitmen apa yang akan kamu lakukan agar rencana kamu ini bisa berjalan dengan baik? Jadi begini Bu, besok sepulang sekolah saya akan menemui beliau dan menjelaskan kepada beliau tentang kendala yang saya hadapi. Sehingga itulah kendala saya tidak ikut les privatnya. Kemudian saya juga akan menanyakan apakah bisa jadwal les privatnya dimajukan. Baik. Eh, Kira-kira dari yang kamu jelaskan tadi, yang prioritas kamu itu yang mana ya? Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Begini. Saya begini,
komitmennya agar lancar. Sudah dijawab tadi ya komitmennya, Ibu sudah tanyakan. Kemudian kira-kira siapa yang bisa bantu nih untuk agar komitmennya bisa berjalan lancar? Oh, jadi pastinya orang tua lah Bu. Nanti sesampai di rumah, saya akan menceritakan tentang rencana saya kepada mereka. Dan setelah menemui guru tersebut, pasti orang tua saya akan mengkomunikasikannya dengan beliau terkait hambatan selama ini. Itu Oke, Bu, itu ide yang rencana sangat saya. bagus. Idenya sangat bagus ya, sangat brilian. Nah, kalau misalnya kamu punya masalah lagi, kamu bisa menemui ibu supaya kita bisa membicarakan hal-hal yang nantinya menjadi kendala kamu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Sekali lagi terima kasih karena Ibu sudah membantu saya menyelesaikan masalah yang tengah saya hadapi Bu. Oke, sebelum kita akhir diskusinya, bisa tidak kamu ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan nanti? Oke Bu, baik Bu. Pertama, saya akan menemui beliau dan mencoba menyampaikan perasaan saya. Kemudian saya akan meminta kepada beliau untuk mengubah atau memajukan jadwal les privatnya supaya saya tidak kemalaman lagi di jalan. Oh iya, Ibu sangat senang dengan hasil capaian kamu hari ini. Semoga apa yang kamu wujudkan, cita-citakan dapat terwujud ya. Ya, amin Pak, amin Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya ngambil alih. Ya, Oke. terima kasih atas dialognya antara coach dan coach yang sangat luar biasa, tambah ke sini, tambah mengalir kayak air, seakan-akan memang terjadi di lingkungan yang sebenarnya. Oke, sebagai pengamat ya tentu saya akan memberikan apa ini namanya ini apa namanya ini, Berni? Saya akan memberikan penegasan kembali ya tentang apa itu penekanan-penekanan yang menjadi tujuan utama, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Jadi di tujuan utama itu terlihat bahwa coach ini ya menceritakan kepada coach tentang masalah yang dihadapinya ya. Ya, itu di tujuan utama. Dia ingin menceritakan tentang masalah yang dihadapinya. Kemudian pada saat identifikasi masalah, coach ini menceritakan kepada bapak gurunya ya bahwa dia sering disindir oleh guru bersangkutan ya karena tidak pernah ikut les privat. Kemudian nilainya juga dia merasa dirinya meskipun itu mungkin belum tentu benar karena belum ada konfirmasi dari guru yang bersangkutan bahwa dia merasa nilainya itu lebih rendah dibanding teman-temannya yang ikut les privat tadi ya. Kemudian di rencana aksinya yang dilakukan oleh coach nanti pertama itu akan menemui bapak gurunya ya dan akan mencoba menyampaikan perasaannya. Apakah dia diantaranya akan meminta jadwal les privatnya itu supaya dimajukan agar dia pulang ke rumahnya itu tidak kemalaman ya. Itu adalah rencana aksi dari si coach tadi ya. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini dapat terlihat ketika coach itu dia akan memberitahukan kepada kedua orang tuanya ya. Sesampainya di rumah nanti dia akan memberitahukan kepada orang tuanya dan akan mengkomunikasikannya tentang hal tersebut ya, sehingga dia akan mengikuti les guru yang bersangkutan tadi. Kemudian itu adalah di tanggung jawabnya ya, apa ya, di tanggung jawabnya itu kita dapat melihat coach ini saya ulangi lagi sampai di rumah itu akan mengkomunikasikannya ya. Kalau tadi di rencana aksi itu dia akan mencoba menemui menemui gurunya dan menceritakan tentang perasaannya ya. Kemudian jadi saya ulangi lagi nih, kemudian akan meminta beliau untuk memajukan les privatnya. Jadi mungkin sebagai pengat itu saja yang dapat saya beri kepada Ibu Erni. Oke, untuk putaran ketiga ini saya jadi pengamat saja dulu ya. Jadi yang jadi coachnya Ibu Nurta dan jadi coachnya Pak Amran, saya sebagai pengamat dulu mungkin. Bisa seperti itu. Oke, silakan. Kita Oh ya bisa, saya sebagai coach ya. Sebagai coach saya ya.
Pak Amran Ibu Nurta coach. sebagai coach ya. Nah, Iya, saya oke, sebagai coach ya. bisa kita mulai? Iya, oke. Oke, silakan kalau Oke, begitu. oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erni. Oke ya. Assalamualaikum Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam. Ada apa? Saya lihat saya minta maaf. Kasus 2, kasus 3. Kasus 3. Kasus 3. Oke. Waalaikumsalam, Pak. Kasus 2, kasus 3 ya? Ada apa? Jadi begini Bu. Mohon maaf Bu ya. Jadinya mengganggu waktunya Ibu ini. Ada apa, Pak? Saya lihat Bapak tidak bersemangat hari ini. Jadi jadi saya ulang lagi apa tadi jadi saya mau maaf ini Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Kira-kira tidak mengganggu waktu Ibu ini? Tidak apa-apa. Begini, Pak, saya lihat ada apa, Bapak? Saya lihat Bapak hari ini tidak bersemangat. Ya, begini Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya, Bu. Apakah Ibu Nurta bisa bantu saya kayak ini? Dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Jadi sebenarnya Bu Nurta ya, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Masalahnya apa, Pak? Coba ceritakan, mungkin saya bisa bantu, Pak. Jadi begini Bu ya. Beberapa hari yang lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas, Bu. Di kelasku tempatku mengajar, Bu. Jadi waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari beliau, Bu, dari pengawas itu, Bu. Apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas? Jadi pengawas itu, Bu, mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu proses belajar yang bagaimana yang dikritik oleh pengawas, Pak? Jadi begini, Bu, beliau itu toh seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak atas respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya, Bu, toh saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu mengajar menggunakan berbagai sumber, Bu. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, ya. Tapi yang penting itu mengacu pada kurikulum, Bu. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya, Bu, begini. Sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan murid. Jadi selain itu, murid juga termotivasi, Bu. Dan mengacu pada kurikulum seperti menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, Bu. Kemudian juga dapat menyenangkan, Bu. Seperti itu, Bu. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa kita ini kan beda-beda, Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh, iya, itu betul, Bu. Betul juga sebenarnya itu, Bu. Kenapa saya tidak berpikir ke sana, Di? Kenapa saya tidak berpikir ke sana, ya? Karena selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Ya. Jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Jadi terus terang, Bu, beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman, ya, sehingga banyak pekerjaan saya yang terbengkalai. Oh ya, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Jadi yang membuat saya tidak nyaman itu, Bu, karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Bu. Jadi saya itu khawatir nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu, tentang diri saya di sekolah ini. Jadi dalam hal ini yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat survei supervisi karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah ya.
Iya Bu, sangat mengganggu pikir saya karena dipanggil dan ditegur kepala sekolah. Ya, kalau menurut saya masalahnya ini Bapak bisa jadikan refleksi dan mempersiapkan diri jika nanti ditegur oleh kepala sekolah dengan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya Bu, memang seperti itu Bu. Oke, dari Bapak sampaikan tadi, apa rencana selanjutnya Pak? Jadi begini Bu, rencana saya selanjutnya itu Bu, saya berniat menemui beliau Bu dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Jadi setelah ini saya juga akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama Bu, ya. Walaupun nanti sumber belajar yang lain akan saya tetap terapkan juga karena siswa itu Bu sudah merasa nyaman dengan cara saya tersebut, cara saya mengajar selama ini Bu, seperti itu. Oh ya, dari beberapa hal yang ingin Bapak lakukan itu, kira-kira hal mana yang akan menjadi prioritas Bapak? Jadi prioritas saya itu nanti ke depannya saya akan tetap menggunakan buku teks sebagai sumber referensi yang lain. Oke, lah jadi langkah yang Bapak ambil sebenarnya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak. Oh gitu Bu ya, syukurlah paling Bu. Jadi saya ini sekarang merasa lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya agak khawatir takutnya salah langkah. Oke, dari hasil perbincangan kita ini, kira-kira apa rencana Bapak terkait masalah ini, Pak? Jadi untuk rencana saya itu, untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tadi tentang penggunaan buku teks itu, Bu. Oke, jadi Bapak dukungan apa yang dibutuhkan, Pak, untuk melakukan komitmen tersebut? Jadi Bu, saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat Bu ya, teman-teman guru di sini agar untuk bisa sama-sama saling mengingatkan bahwa menggunakan buku teks itu adalah tuntutan utama dari pengawas dan itu sangat penting Bu. Oke, saya pikir itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya, Pak. Amin, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya sekarang. Sekarang saya sudah merasa lega ini Bu. Ya, semoga kita nanti ke depannya dengan koreksi yang telah diberikan oleh pengawas ini, semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid ya. Ya, amin, amin, Pak. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Pak. Oke, sangat luar biasa ya. Saya ambil alih mungkin sebagai refleksi kita. Alhamdulillah untuk perbincangannya, praktik coachingnya, lagi-lagi sudah ada praktik Tirta di dalam. Saya sangat tertarik pada hal yang dilakukan oleh coach tadi ya, sebagai guru dia melakukan penayangan video dan ini kayaknya ini sangat bagus karena ini merupakan sebuah pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena video itu di dalamnya sudah ada gambar, sudah ada teks, jadi memadukan antara keterampilan audio dan visual. Nah, tanpa mengesampingkan buku teks, kita mungkin bisa jelaskan kepada pengawas, kita tidak menggunakan langsung buku teks, tetapi dalam video ini kita sebagai salah satu referensinya adalah ada buku teks di dalamnya. Kenapa saya memilih seperti itu? Karena tidak semua orang itu, siswa itu hobinya membaca. Jadi dengan kita menayangkan video, kita menayangkan suara, sekali lagi tetap sumbernya dari buku teks tadi. Mungkin seperti itu refleksi dari saya. Putaran berikutnya? Putaran berikutnya kita ganti peran lagi ya. Iya. Saya Saya coach ya? siapa yang coach? Pak Amran dulu. Iya, saya coach dulu. Oke. Pak Ibu, Amran Ibu coach. berarti saya coach, Ibu Nurta sebagai pengamat. Ya, tengah. Oke. Oke, kita mulai. Kita mulai, Mi. Iya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu. Ada apa Bu? Saya lihat Ibu ini bersemangat sekali hari ini.
Mohon maaf ini Pak. Saya mungkin mengganggu waktu Bapak ini. Tidak apa-apa Pak. Oh, tidak apa-apa. Apa ada yang saya bisa bantu? Begini Pak, saya mau curhat ini. Saya punya masalah berat Pak. Ya, Apakah dengan senang hati, Bu. ya? Dengan senang hati, Bu. Ya, Bu. Oke. Bagaimana, Bu? Ya, Apakah jadi dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa? Ada yang saya bisa bantu atau apa yang saya bisa bantu ini, Bu? sebenarnya dari masalah saya yang berat ini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak. Kira-kira solusinya seperti apa Pak? Begitu. Oh, jadi masalahnya apa? Apa ini, Pak? Coba mungkin coba Bu diceritakan, mungkin saya bisa bantu, Bu. Jadi Pak beberapa hari lalu itu kan saya mengajar. Tiba-tiba ada pengawas Pak masuk ke dalam kelas saya sebagai dia supervisi saya Pak. Eh, dan pada saat itu saya mendapat teguran dari pengawas sekolah ini Pak. Oh, jadi itu. Jadi sebenarnya apa yang membuat Ibu itu mendapat teguran dari pengawas tadi? Coba mungkin bisa diceritakan. Eh, pengawas ini Pak mengkritik tentang proses belajar mengajar yang saya lakukan Pak. Oh, ya ya. Jadi kalau boleh tahu proses belajar yang bagaimana yang Ibu dikritik oleh pengawas itu sebenarnya? Beliau Pak merasa tersinggung karena di saat proses belajar mengajar Pak saya tidak menggunakan buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu atas respon dari pengawas tersebut? Sebenarnya begini Pak, sejujurnya saya sampaikan kepada beliau kalau selama ini saya menggunakan berbagai sumber referensi termasuk buku dari perpustakaan Pak yang mengacu pada kurikulum. Tapi Pak, beliau malah tersinggung pas saya jelaskan seperti itu Pak. Oh, oh jadi masalahnya begitu. Iya. Kalau boleh tahu, mengapa Bapak tidak, kalau boleh tahu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks sebenarnya, ya seperti yang dimaksudkan oleh Pak pengawas tadi? Menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah menggunakan murid Pak. Selain itu juga murid termotivasi dengan apa yang sudah saya lakukan karena dalam kegiatan belajar mengajar Pak. Saya menayangkan beberapa video, Pak. Jadi saya lihat murid saya itu sangat termotivasi dan pembelajarannya itu sangat menyenangkan, Pak, buat mereka. Oh ya, sebenarnya itu sudah bagus. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Terus lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar? Sorry, bagaimana hasilnya saat Ibu itu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa itu kan berbeda-beda. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Pak ya? Memang sih selama ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu, Pak, kurang maksimal. Oh, itulah Ibu. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar, Bu. Mungkin harapan dari pengawas itu adalah seperti itu, supaya Ibu itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, Bu. Saya pikir ada benarnya juga, Pak ya. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya ini? Terus terang sebenarnya selama ini sih saya kurang nyaman, Pak. Dan karena saya kurang nyaman, jadi banyak, Pak, pekerjaan saya yang terbengkalai, Pak. Oh iya, oh begitu, Bu. Lalu Bu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman sebenarnya selama ini? Saya takut Pak, saya khawatir karena sang pengawas ini Pak melaporkannya kepada kepala sekolah. Ya namanya Pak kita berurusan dengan atasan kan Pak nantinya jadi ribet. Jangan sampai Pak saya ada masalah di kemudian hari Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi dalam hal ini yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi karena tidak menggunakan buku teks dalam mengajar sebagai sumber belajar dan juga mungkin pengawas itu ketika memperingatkan Ibu memberikan argumen yang lain sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Itulah Pak yang sekarang ini menjadi pikiran saya yang sangat mengganggu pikiran saya Pak. Saya terbayang-bayang terus Pak dengan eh, peristiwa itu Pak. Eh, Kalau menurut saya masalah masalah ini Ibu jadikan refleksi dan mempersiapkan diri ya. Jika ditegur oleh kepala sekolah dengan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, pasti beliau akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, iya sih Pak mudah-mudahan Pak ya. Oh ya. Jadi dari Ibu sampaikan apa rencana Ibu selanjutnya ini?
Saya berniat mau menemui beliau, Pak. Siapa tahu Bapak bisa memberikan solusi. Pengawasan bisa berikan solusi sama saya, Pak. Jadi lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Setelah ini saya akan tetap menggunakan buku teks, Pak, sebagai sebuah sumber referensi, tidak hanya akan menayangkan video saja, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi dari beberapa hal yang ingin Bapak lakukan, itu kira-kira hal mana yang menjadi prioritasnya, Bu? Tetap saya akan tetap menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber acuan saya, Pak, dalam kegiatan proses belajar mengajar, Pak. Jadi langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu ini. Ya. Syukurlah, Jadi, Pak, sekarang iya, Pak. iya. Saya merasa lega karena jujur, Pak, sebenarnya saya takut untuk mengambil langkah, takutnya Pak nanti saya salah langkah, Pak. Oh, jadi ya dari hasil perbincangan kita ini, kira-kira rencana Ibu itu terkait masalah ini. Untuk hal itu, Pak, Apa rencananya Ibu? dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum dan mematuhi segala aturan, termasuk saran dari pengawas, Pak, tentang penggunaan buku Selain itu, teks. jadi selain itu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat di sekolah agar kita saling memberikan dukungan. Kira-kira referensi-referensi apa saja yang kita bisa gunakan terkait kegiatan belajar mengajar kita dalam kelas. Oh ya, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya, Bu. Amin, Pak. Terima kasih, Pak, atas semua saran, masukannya, dan hasil perbincangan kita sekarang ini, Pak. Terus terang, Pak, saya sangat merasa lega. Semoga, Pak, ya, nanti kita ke depannya tetap menjadi guru-guru yang menjadi suri teladan yang bagi murid-murid kita, Pak, ya. Amin, amin, amin. Sama-sama, Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi, Pak. Sehat dan bahagia selalu, Pak, ya. Ya, sama-sama, Bu. Oke, lanjut. Oke, jadi mungkin saya langsung pada proses pengamatan. Jadi dari praktek coaching yang dilakukan tadi, saya lihat teknik Tirta sudah terlihat semua, mulai dari tujuan tersampaikan, coach dan coachee, di mana coach menggali, kemudian pada identifikasi masalah pun di situ terlihat sudah tersampaikan, coach menggali informasi kepada coachee dan coachee menjabarkan apa yang menjadi masalahnya. Kemudian pada aksi rencana aksinya, di situ coachee mulai membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, dan ada umpan yang terakhir tanggung jawab. Teknik kita yang terakhir adalah tanggung jawab. Di situ terlihat bahwa coachee sudah akan melakukan langkah-langkah yang akan menyelesaikan masalah. Jadi itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya ambil alih lagi sebagai pengamat ini, ya? Oke. Iya, oke. Saya akan ambil alih sebagai pengamat. Jadi untuk pembagian peran selanjutnya adalah peran terakhir ini untuk kasus ketiga. Jadi Ibu Nurta tadi sebagai apa yang terakhir ini kira-kira? Saya coaching. Oh iya, Ibu Nurta Coach. sebagai coach dan Ibu Erni sebagai coach ya? Iya, iya. Dan saya sebagai pengamat. Oke, silakan dieksekusi, dilanjutkan. Assalamualaikum, Bu. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini, Bu? Waalaikumsalam, Bu. Saya lihat kayaknya Ibu hari ini kurang bersemangat. Ada apa, Ya, Bu? Bu. Begitulah, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktu Ibu nih. Tidak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Saya mau curhat. Sebenarnya ada masalah saya. Apa Ibu bisa bantu saya kira-kira? Dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah saya. Coba diceritakan, Bu, masalahnya. Mungkin saya bisa bantu, Bu. Jadi begini, Bu. Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya, Bu. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas.
Apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari sang pengawas? Jadi pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Hmm, kalau boleh tahu, kira-kira proses belajar mengajar apa yang Ibu praktikan sehingga mendapat teguran dari pengawas? Jadi beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh, begitu. Lalu, bagaimana respon Ibu terhadap sang pengawas itu, Bu? Jadi begini, sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Bisa Hmm. dari buku referensi perpustakaan, kemudian kadangkala juga saya sampaikan seperti itu, kemudian namun beliau merasa tersinggung, Bu. Begitu. Jadi masalahnya begitu. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks seperti saran Pak Pengawas? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid. Karena selain itu, karena dengan begitu murid merasa termotivasi dan mengacu pada materi kurikulum seperti yang saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan bagi murid saya. Sebenarnya sudah bagus, Ibu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu menggunakan sumber belajar tersebut? Kan kita ketahui, karakter siswa belajar itu kan beda-beda. Demikian juga dengan gaya belajarnya mereka berbeda-beda. Bagaimana itu, Bu? Betul juga sih, Bu. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Itulah Bu, pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin eh, harapan dari pengawas, Ibu tetap menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajarnya di saat Ibu melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya pikir ada benarnya juga, Bu ya. Hmm. Nah, sekarang setelah Bapak bercerita, Ibu bercerita, maaf, kira-kira bagaimana perasaannya sekarang? Nah, terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, sehingga banyak pekerjaan saya terbengkalai, Bu. Hmm. Lalu, apa kira-kira yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Nah, jadi yang membuat saya tidak nyaman selama ini karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Bu. Saya khawatir nanti akan menjadi masalah di kemudian hari, Bu. Oh, jadi yang membuat Ibu merasa tidak nyaman karena sang pengawas melakukan hal tersebut kepada kepala sekolah dan kepala sekolah menegur Ibu, jadi itu yang tidak nyaman. Benar begitu, Bu? Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak, Bu ya? Oh, kalau menurut saya sih, Bu, masalah ini bisa dijadikan refleksi dan mempersiapkan diri karena jika kita ditegur oleh kepala sekolah kan bisa kita menjelaskan. Pasti beliau menyampaikan hal positif, Bu, terkait kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu lakukan dengan para saat supervisi tadi terhadap dengan pengawas, Bu. Ya, mudah-mudahan begitu, Bu. Baik, Bu, dari hasil perbincangan kita tadi, kira-kira rencana selanjutnya Bu seperti apa ya? Jadi saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini karena mungkin beliau akan memberikan solusi. Apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Jadi setelah ini saya akan memakai buku teks, Bu, untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang lain akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara saya mengajar selama ini, Bu. Oke, dari beberapa hal Ibu yang sampaikan tadi, kira-kira Bu yang mana jadi prioritas utama Ibu? Jadi ke depannya saya akan tetap menggunakan buku teks sebagai sumber referensi yang lain, Bu. Oh, langkah Ibu memang sudah luar biasa dan saya setuju dengan langkah itu, Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu. Sekarang saya merasa lega nih, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir juga sih, Bu, takut salah langkah. Oke, dari hasil perbincangan kita ini, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana kita berjalan dengan baik? Rencana itu maksudnya berjalan dengan baik. Kedepannya saya akan tetap untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian, saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada.
termaksud aturan dari pengawas tentang penggunaan buku textbook. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen itu agar rencana Ibu bisa berjalan dengan baik? Mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat, Bu, untuk bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Oke, itu ya ide yang sangat bagus dan semoga tidak terhantui lagi dengan masalah tadi, Bu ya. Dan bisa mengajar dengan nyaman, Bu. Ya, amin. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya untuk mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega nih. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk siswa ya, Bu. Amin. Pelukis masa depan bangsa. Semoga kita tetap jadi teladan, Bu ya. Terima kasih. Sehat dan bahagia, Bu. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih atas dialognya ya. Terima kasih atas peran coach dan coachnya ini. Jadi sebagai pengamat, saya melihat dalam dialog ini sudah semua termuat entah itu model ceritanya ya. Jadi dari masalah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita itu guru harus berani keluar dari kotak ya. Kita harus berani berinovasi ya. Kita harus berani berimprovisasi dan kita harus berani merubah diri kita dengan model-model tradisional, model-model mengajar kita tradisional. Jadi pengawas itu sebenarnya adalah bagus ya. Jadi mengingatkan kita, bisa mengoreksi kita ya. Jadi kita akan merubah keluar dari kebiasaan-kebiasaan tradisional yang tidak menitik beratkan kemerdekaan kepada siswa. Jadi dengan ini kita dapat mengambil kesimpulan secara umum bahwa mengajar itu perlu terus melakukan inovasi, melakukan improvisasi agar siswa-siswa itu tidak bosan dengan keadaan kita yang mengajarnya begitu-begitu terus. Saya kira itu dari kami kelompok 1 atas presentasenya. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu pengajar. Silakan sudah selesai, Bu. Sudah selesai ya. Ya, Kalau sudah selesai selesai. ke main room saja, nanti sebentar saya mau tutup dulu rekamannya ya, sebentar. Oh, kita ke main room, Bu, sekarang? Ya, nanti Siap, nanti siap, dulu Bu. ditutup dulu rekamannya. Siap.